Halo sobat-sobat Akcen, kembali lagi bersama kita di bab yang baru, yaitu titik, garis, dan sudut. Nah, untuk memulai bab ini, kalau misalnya nggak kenal maka nggak sayang, jadi kita harus berkenalan dengan definisi-definisi simpelnya dulu nih, mulai dari titik, lalu ke garis, dan bidang. Oke, kita mulai dari titik dulu nih, titik itu apa? Anaknya bebek, enggak, itu titik. Kalau misalnya titik itu adalah elemen dasar dalam geometri yang menunjukkan lokasi, tapi dia tuh nggak ada dimensi. Nah, maksudnya nggak ada dimensi itu apa, Kak? Maksudnya nggak ada dimensi itu maksudnya dia tuh hanya sebagai penanda, tapi dia tuh sendiri nggak bernilai apapun titiknya, dia hanya untuk menandakan lokasi. Kayak kalau misalnya kalian mau nyari nih, jarak Gmaps, kalian kan harus nyari 2 titiknya nih, titik A ke titik B gitu. Nah, titik A sama titik B ini kayak nggak melambangkan satu daerah, tapi dia cuma melambangkan satu titik lokasi aja, gitu. Jadi, dia nggak ada nilainya sebenarnya, dia cuma hanya untuk menandakan lokasi dari A ke B. Nih kita misalkan yang ini A, yang ini B. Jadi dia hanya untuk menandakan lokasinya aja, gitu ya, nggak ada nilainya. Nah, kalau misalnya garis dan bidang itu berbeda ya guys. Kalau misalnya garis itu kalian himpitin titik, kalian himpitin jadi satu, kalian kayak gabung-gabungin, semua titik-titik kecil itu akan menjadi garis. Garis itu punya dimensi ya, kali ini dia punya dimensi yaitu panjang, tapi dia masih nggak punya lebar. Jadi dia hanya sama fungsinya kayak titik, dia untuk menandakan suatu daerah, tapi dia bisa daerahnya dari titik satu ke titik yang lain gitu. Dia ada jarak panjangnya ini. Gitu, kayak jarak antara kamu dan doimu. Nah, kalau misalnya bidang apa? Nah, kalau misalnya bidang itu area datar yang dihubungkan oleh garis. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian lihat yang bidang contoh ini, dia itu ada 4 garis ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dia itu gabungan dari 4 garis nih, makanya namanya disebutnya segi 4 ya, guys. Ini membangun suatu area di tengah-tengahnya itu, areanya itu adalah sebuah bidang. Ini kalau misalnya 4 garis tuh bisa persegi panjang, bisa persegi, bisa belah ketupat. Kalau misalnya 3 garis itu segitiga, bisa juga nanti kalian bisa ketemu segi 5. Pokoknya bentuknya bisa beragam ya guys. Kalau misalnya beberapa garis kalian gabungin menjadi bidang, itu bisa berbagai macam bentuk ya. Oke, itu mungkin untuk definisi-definisinya. Kalau misalnya kalian masih bingung, langsung lontarin aja di kolom komentar, nanti akan kita jawab ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kedudukan dari titik, garis, dan bidang itu sendiri. Sampai jumpa di sana.